Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi informasi dalam teks editorial pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kamu tentu pernah membaca teks editorial di media. Ada beragam informasi dalam teks editorial. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Mari kita kupas tentang materi ini. Teks editorial merupakan tulisan yang berisi kupasan masalah aktual atau yang baru saja terjadi dan masih menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Berkaitan dengan pernyataan berupa fakta dan opini, teks editorial umumnya bersifat sebagai berikut. Yang pertama, krusial, yaitu ditulis secara berkala, bergantung pada jenis terbitan, bisa harian, mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. 2. Situasional, yaitu isinya menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat luas, baik itu aspek sosial, ekonomi, kebudayaan, hukum, pemerintahan, olahraga, maupun hiburan. Hal tersebut bergantung pada jenis liputan medianya. Yang ketiga, konsisten, yaitu memiliki karakter atau konsistensi yang teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa yang menulisnya. Yang terakhir, politis, terkait erat dengan media atau kebijakan media yang bersangkutan. Berdasarkan sifat tersebut, ciri-ciri teks editorial adalah 1. Opini redaksi tentang peristiwa yang sedang ramai dibicarakan. 2. Terdapat ulasan terhadap suatu masalah yang dimuat dan dapat menjadi teks editorial apabila berita tersebut memberi dampak secara nasional. 3. Mengandung pikiran subjektif redaktur. Dengan sifat dan cirinya, aspek-aspek yang dibahas dalam editorial mencakup hal-hal berikut: judul, latar belakang masalah, tokoh, masalah, peristiwa yang disampaikan, opini penulis, saran dan solusi permasalahan, simpulan, sumber data, dan anggota redaksi. Berdasarkan golongan atau sifatnya, teks editorial dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, teks editorial golongan pers menengah ke atas atau pers yang berkualitas dengan ciri-cirinya. A. Hati-hati, maksudnya tidak menyebutkan nama orang yang sedang diberitakan. B. Normatif, maksudnya menurut aturan yang berlaku. C. Cenderung konservatif, maksudnya bersikap sesuai keadaan serta mempunyai ciri khas tertentu dan tradisi. Dan yang terakhir, pertimbangan terhadap aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Yang kedua, teks editorial golongan pers menengah ke bawah,
dengan ciri-cirinya. A. Lebih berani. Maksudnya, langsung menyebut nama orang yang diberitakan. B. Atraktif. Maksudnya, mempunyai daya tarik untuk semua kalangan. C. Progresif. Maksudnya, bersifat memberi perubahan atau kemajuan. Dan yang terakhir, lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Fakta dalam teks editorial dijelaskan dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Benar-benar terjadi. 2. Waktu, tempat, dan tanggal peristiwa jelas. 3. Diperkuat dengan angka-angka. Jenis fakta dalam teks editorial ada 2, yaitu 1. Fakta umum, yaitu fakta yang mengungkapkan kebenaran yang berlaku sepanjang zaman, sejak dahulu sampai sekarang. Contohnya, Lok Sumawe merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Aceh. 2. Fakta khusus, yaitu kebenaran yang berlaku dalam periode tertentu. Contoh, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Anies adalah Rektor Universitas Indonesia periode 2014 sampai dengan 2019. Ciri-ciri opini adalah 1. Belum terjadi atau baru rencana. 2. Berupa pendapat. 3. Bersifat subjektif. 4. Keterangannya belum jelas. Berdasarkan jenisnya, opini dibagi menjadi 2, yaitu 1. Opini perorangan, yaitu pendapat berdasarkan pandangan pribadi atau orang-orang tertentu saja. 2. Opini umum, yaitu pendapat berdasarkan pandangan orang banyak atau khalayak umum. Cukup sekian dulu. Kita jumpa lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.